Bagaimana diet untuk orang yang skinny fat? Banyak yang ngeluh bingung harus bagaimana, karena masalahnya ada dua nih, skinny dan juga fat, yang sebenarnya berlawanan. Mau kelarin fatnya dulu, biar kempesan dikit gitu perutnya, katanya harus defisit kalori, kurangi porsi makan, takut makin krempeng. Mau kelarin skinny-nya dulu, biar berisi sedikit gitu ya, katanya kalau mau nambah otot lebih optimal surplus kalori, tambahin makan, nanti takut tambah buncit. Nah, kalau kamu bingung begitu, simak video ini sampai habis karena hari ini kita akan kupas tuntas solusi diet untuk orang yang skinny fat. Tentu untuk mengatasi skinny fat, kita perlu tahu dulu penyebabnya. Kita pakai contoh si Marsina yang tergolong skinny fat ini. Jangan lupa, komposisi tubuh bisa dibagi menjadi dua, yakni fat mass alias berat lemak dan fat free mass alias berat selain lemak. Di fat free mass sendiri sebenarnya ada banyak komponen seperti air, organ, tulang, tapi di sini kita gambarkan komponen fat free mass sebagai otot ya. Nah, skinny fat sendiri masalahnya adalah komposisi kedua hal ini belum optimal. Skinny-nya alias kurusnya datang dari aktivitas fisik yang rendah, sehingga massa otot kamu juga sedikit. Ingat, tubuh hanya merasa perlu otot sebanyak ia diperlukan. Jadi kalau kamu jarang gerak, ya ototnya sedikit. Jadinya ya skinny tadi. Seringkali pada orang yang skinny fat, keskiniannya ini juga diperparah melalui usaha sebelumnya untuk menurunkan berat badan yang belum mengutamakan mempertahankan fat free mass, seperti hanya berfokus pada kardio tanpa resistance training, serta pola makannya defisit berlebih tapi tidak konsumsi cukup protein, sehingga saat penurunan berat badan massa otot ikut turun signifikan. Di satu sisi, fatnya alias kelebihan lemaknya itu datang dari overall pola makan yang selama ini masih kelebihan energi. Memang, zaman sekarang ini kita bisa mengakses makanan dengan sangat mudah, berbeda dengan zaman dulu. Kita mau makan harus gerak dulu gitu ya, harus berburu, makanan yang dimakan juga whole foods gitu ya, pengolahannya rendah, terus kalau nggak ada makanan, ya nggak makan seperti itu. Sekarang, duduk aja, makanan bisa diantar. Makanan yang dimakan pun juga makanan yang hyper palatable, enak-enak, rentan berlebih, dan seringnya tinggi di fat serta karbohidrat saja, rendah proteinnya. Terus kita nggak lapar pun masih bisa ngunyah cemilan, minuman kekinian, ya karena kemudahan akses makanan tadi. So, ini bikin kita mudah surplus kalori, sehingga lemak terakumulasi dalam tubuh. Apalagi diperparah dengan energi keluar yang rendah tadi ya, karena aktivitas fisiknya sedikit. Nah, dipersingkat, skinny-nya ini karena mager. Fatnya karena pola makan yang berlebih di energi, terutama di karbohidrat dan juga fat. Solusinya bagaimana? Nah, aku mau memperkenalkan kamu ke yang namanya body recomposition, yakni menurunkan lemak sekaligus meningkatkan massa otot secara bersamaan. Emangnya bisa? Bukannya kalau mau fat loss perlu defisit kalori? Emang bisa defisit kalori ototnya naik? Jawabannya adalah bisa. Karena otot dan lemak itu memiliki fungsi yang berbeda, komposisi penyusunnya juga berbeda, serta tentunya keduanya adalah jaringan yang berbeda. Kujelaskan ya. Lemak sendiri selain esensial body fat, fungsinya adalah untuk penyimpanan energi. Jadi kalau kamu makannya energinya melebihi yang kamu butuhkan, nah disimpan dalam body fat ini. Dan kalau kamu makan kurang atau di bawah kebutuhan energi kamu, maka untuk memenuhi kebutuhan energimu diambil energi dari body fat ini. Otot itu berbeda, fungsinya adalah sebagai penggerak. Tanpa otot, kita nggak bisa bergerak. Setiap gerakan di tubuh kita ini diakibatkan dari otot yang memanjang dan juga memendek. Kalau yang digerakkan semakin banyak, semakin berat, ya ototnya akan makin banyak. Dan kalau nggak ada yang digerakkan, ya otot akan makin sedikit. Karena fungsinya berbeda ini, kita bisa atur nih kalau mau ubah komposisi keduanya. Mau ngurangin lemak ya, makanya di bawah kebutuhan energi, biar lemaknya dipakai. Kalau mau ototnya naik, ya gunakan ototnya untuk lebih banyak bergerak dan menggerakkan yang lebih berat. Jadi sudah paham ya, mereka fungsinya berbeda. Terus yang kedua, selain fungsinya berbeda, penyusunnya itu juga berbeda. Ini gambar lemak. Kita bisa lihat kalau komposisi utamanya mayoritas adalah lemak dan sisanya sedikit air. Sedangkan ini gambar jaringan otot. Kita bisa lihat mayoritas dari otot itu air, sisanya mayoritas protein yang nggak ada pada lemak tadi. Dan ada juga sih lemaknya sedikit nih pada otot alias intramuscular fat. Kita pakai hitung-hitungan sederhana deh ya. Kalau 1 gram lemak itu 9 kalori dan 1 gram protein itu 4 kalori, berarti 1 kilogram lemak itu jatuhnya sekitar 7.650 kalori. Sedangkan 1 kilogram otot itu jatuhnya sekitar 1.700 kalori. Kelihatan kan? Dari nilai kalorinya itu besar lemaknya. Sehingga dari selisih ini kita tahu masih bisa tuh posisi defisit kalori tapi ototnya nambah. Terus kita perlu pahami juga kalau lemak dan otot itu adalah jaringan yang berbeda. Dari posisi aja sudah berbeda nih, bentuk selnya juga berbeda. Jadi memang mekanisme tubuh mau menyimpan kemana dan mengambil dari mana itu juga berbeda. Analogikan aja otot dan lemak itu layaknya bank tempat penyimpanan uang yang berbeda. Misalnya nih ya, lemak itu bank A dan otot itu bank B. Kita bisa tuh duit di bank A berkurang 2 juta karena kita ambil duitnya. Tapi uang di bank B itu tambah 300.000 karena kita setor segitu. Paham ya? Lemak dan otot itu jaringan yang berbeda. Jadi kita bisa melakukan rekomposisi tubuh, yang satu berkurang dan yang satu tambah.
Hanya saja, body recomposition ini tidak cocok untuk semua orang, karena ketika defisit kalori, umumnya badan cenderung ke katabolik alias ke pemecahan ya, bukan ke anabolik alias ke pembentukan. Dan energi kita untuk workout juga nggak optimal, nggak sebanyak saat kita surplus kalori. Sehingga defisit kalori bukanlah kondisi yang optimal untuk membentuk otot. Apalagi kalau kamu sudah lama nih latihan beban, sudah tinggi massa ototnya, dan cenderung memiliki kadar lemak yang sedikit. Susah untuk body recomposition, lebih baik fokus ke bulking atau cutting dulu. Milih salah satu bukan berbarengan. Kabar baiknya, beberapa kelompok orang masih sangat cocok melakukan rekomposisi tubuh ini, terutama pemula dalam angkat beban serta orang yang kadar lemaknya masih tinggi. Pemula ini masih sangat cocok karena ototnya belum terstimulasi dengan baik selama ini, jadi dilatih sedikit asal benar latihannya, dia akan naik massa ototnya. Dan orang yang kadar lemaknya masih tinggi, itu ototnya masih bisa bertahan ketika dalam posisi defisit kalori, jadi dilatih juga, itu nanti bisa berkembang. Nah, aku yakin mayoritas penonton dari Diet Santuy, karena ini akun diet ya, bukan akun fitness, pasti masih banyak banget yang pemula soal angkat beban, bahkan mungkin belum mulai, dan juga masih banyak yang kadar lemaknya masih tinggi. So, body recomposition, rekomposisi tubuh ini masih sangat mungkin banget buat kamu. Terlebih, konteks skinny fat di video ini pas banget, kan skinny dan juga fat tadi ya. Yuk kita bahas sekarang caranya dietnya harus bagaimana. Yang pertama, untuk pola makannya, tentukan dulu asupan energi kamu harus seberapa banyak. Untuk rekomposisi tubuh, bagi para skinny fat, karena salah satu goals-nya adalah fat loss ya, mengurangi kadar lemak, kamu perlu defisit kalori. Saran paling sering diberikan untuk rekomposisi tubuh adalah menerapkan defisit sedikit saja, 200-300 kalori. Itu sudah oke. Nah, untuk orang yang sebelumnya sedenter gitu ya, masih sedikit geraknya, defisit sebanyak ini nggak perlu dilakukan via mengurangi porsi makan kamu sekarang. Asumsi dengan pola makan kamu yang sekarang ini berat badan kamu sudah stabil. Kamu bisa mencapai defisit sebanyak ini via peningkatan kalori keluar, melalui penambahan latihan beban dan aktivitas fisik lainnya. Defisitnya tidak perlu banyak-banyak karena kamu mau cukup energi untuk latihan beban untuk meningkatkan massa otot tadi. Dan semakin banyak defisitnya akan semakin sulit untuk meningkatkan massa otot juga. Defisit lebih banyak juga sebenarnya bisa, seperti misalnya 500-an kalori seperti itu. Ini lebih cocok untuk orang yang memang kadar lemaknya berlebih banget atau sudah obesitas sentral, karena lemak berlebihnya ini lebih penting untuk dikurangi daripada meningkatkan massa ototnya, supaya resiko kesehatannya juga menurun. Selain itu, karena cadangan lemaknya masih banyak, otot lebih kecil kemungkinannya untuk diambil sebagai energi juga, jadi ini sebenarnya win-win solution seperti itu. Ada juga anjuran, nggak perlu defisit malah, makan di maintenance kalori aja. Hal ini juga boleh dilakukan. Logika dibaliknya adalah supaya kamu bisa menambah massa otot dulu dengan optimal. Karena nanti kalau sudah lebih banyak massa ototnya, sudah rutin berolahraga juga, ke belakang saat mau fokus ke fat loss akan lebih mudah, karena pembakaran kalorinya juga sudah lebih tinggi. Skenario ini menurut saya ideal apabila kamu tipikal yang kurusnya dominan, dan masih nampak berlemak tapi tidak berlebih lemaknya. Jadi fat loss bukan urgensi utama kamu, lebih penting untuk meningkatkan massa ototnya. Mau yang lebih enak lagi? Ada, yakni dengan makan lebih banyak dari sekarang. Loh, emangnya bisa fat loss? Katanya perlu defisit. Bisa aja, karena makan lebih banyak dari sekarang belum tentu berarti kamu akan surplus kalori. Bisa aja kamu tetap defisit juga. Jangan lupa, setelah ini kamu akan latihan beban. Apabila kamu nantinya tergolong orang yang langsung bisa turn-in gitu ya dengan program latihan beban kamu, cocok nih, demen banget ketagihan latihan beban. Programnya juga bagus, terstruktur progresif seperti itu. Bukan tidak mungkin kebutuhan kalorimu akan meningkat banyak. Jadi sebenarnya kamu bisa makan cukup banyak juga. Nah, strategi ini lebih oke lagi dengan mengutamakan penambahan kalorinya dari protein. Selain karena protein komponen penyusun otot, thermic effect of food dari protein juga paling tinggi dari karbohidrat dan juga lemak. Dan protein paling sulit dikonversi jadi fat juga secara mekanisme. Nah, kira-kira kamu cocok strategi yang mana nih dari 4 ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Aku sendiri di Diet Santuy berusaha untuk kasih berbagai opsi ke kamu dan tidak menyuruh kamu gini-gitu fix seperti itu ya, karena memang ada banyak jalan menuju Roma, dan kondisi serta skenario setiap orang juga berbeda. So, buruan cerita di komen, mana yang cocok buat kamu. Nah, setelah urusan energi ditentukan, sekarang kita ngomongin yang kedua nih, protein. Jangan lupa komponen penyusun otot adalah protein, jadi kita perlu mengkonsumsi cukup protein untuk body recomposition. Di dalam tubuh setiap saat selalu terjadi muscle protein sintesis alias pembentukan otot, tapi didampingi juga dengan muscle protein breakdown alias pemecahan protein otot. Saat defisit kalori, muscle protein breakdown ini akan meningkat, maka asupan protein kamu juga perlu lebih tinggi apabila kamu mau mempertahankan atau malah mengusahakan meningkatkan massa otot tadi. Ketika muscle protein sintesis lebih besar daripada yang di breakdown, maka massa ototmu akan naik. Kalau muscle protein breakdown-nya lebih tinggi, maka massa otot kamu akan turun. So, pastikan kamu konsumsi cukup protein. Saran umumnya, asupan protein untuk meningkatkan massa otot adalah konsumsi protein 1,6 sampai 2,2 gram per kilogram berat badan. Contohnya kalau berat badan kamu 60 kg, kamu bisa target protein 96 sampai 132 gram. Kalau lemakmu masih banyak, kamu bisa target di kisaran bawah aja. Kalau lemakmu sudah tergolong tidak terlalu banyak, kamu bisa target yang batas atas.
Salah satu studi terbaru terkait body recomposition menganjurkan asupan protein 2,6 sampai 3,5 gram per kilogram fat-free mass. Nah, ingat, untuk patokan yang ini angkanya kelihatan banyak karena pakainya bukan kilogram berat badan tapi fat-free mass. Untuk mendapatkan fat-free mass, kamu perlu mengurangi dulu berat badan kamu dengan berat lemak. Misal seseorang berat badannya 60 kg dan body fatnya 20%, maka 60 kg dikurangi 20% dulu. Jadinya kan 48 kg ya. Nah, itu fat-free mass-nya. 48 kg inilah yang dikalikan 2,6 sampai 3,5 tadi. Jadi konsumsinya 124 sampai 168 gram protein. Lebih banyak dari awal ya. Kalau kamu bisa capai angka ini, silahkan dicoba. Penelitian-penelitian yang membuat angka ini dianjurkan pada studi ini dilakukan pada orang dengan program latihan yang sudah baik. Entah itu dipantau programnya oleh peneliti ataupun trainer, maupun diterapkan pada atlet maupun kompetitor fisik seperti binaraga. So, pastikan kalau kamu memilih jalan tinggi protein, jangan disia-siakan proteinnya, pastikan program latihan beban kamu itu sudah baik. Nah, sebenarnya untuk body recomposition, kuncinya dua hal ini saja untuk pola makan. Yang pertama, make sure energinya sesuai aktivitas dan kondisi kamu. Lalu yang kedua, konsumsi high protein diet. Sederhananya lihat gambar ini deh. Kalau sebelumnya pola makanmu seperti ini, ubahlah jadi seperti ini. Nah, di satu sisi, tetap pastikan juga ya, kamu kualitas makanannya dijaga yang baik. Cukup zat gizi mikro, konsumsi karbonya juga dominan dari whole carbs, buah-buahan dan juga sayur, serta sumber fatnya dominan dari unsaturated. Semua ini penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita, dan tentunya tubuh yang sehat juga bisa membawa kamu ke pembentukan otot yang lebih maksimal, karena recovery-nya lebih baik. Sisanya setelah memastikan energi oke, protein tinggi, kualitas makanan baik, tinggal pola latihannya nih. Gimana pola latihan biar manjur body recomposition-nya? Kita bahas ya di next video.